Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisani jami'ati fi hadratil wasi'ah suratan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu وبركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar dan semoga selalu barokah fi dunya wal akhirah dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan semoga yang sedang sakit Allah segera sembuhkan segala penyakitnya, dan putra-putrinya Allah jadikan anak yang saleh dan yang salihah berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk menonton bersama-sama sampai selesai manaqib Abah Guru Sekumpul yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Guru Sa'nuddin. Beliau adalah imam besar Musholla Raudhah Sekumpul Martapura. Yuk tonton videonya, semoga berkah dan bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul pada malam ini, alhamdulillah, di bulan Rajab, yang mana Rajab itu termasuk 4 daripada arba'atul hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi 4 bulan hurum itu Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, di mana ulama mengatakan ketika di bulan Rajab itu lebih banyak memperbanyak membaca istighfar, karena ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, ini adalah bulan syahrullah, jadi bulannya memperbanyak membaca istighfar. Fastabiqul khairat, dan juga memperbanyak perbuatan kebaikan. Alhamdulillah, kita semua pada malam ini memulai daripada acara ini yaitu dengan membaca istighfar 3 kali sebelum baca maulid. Kemudian maulid, yang mana maulid itu sebagaimana apa yang dikatakan Habib Ali di dalam kitab Simtud Durar ini, salatan ya'tifu biha qalbuhu qalbi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika kita membaca salawat maulid, dan itu kita terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meneruskan dengan tadi nasyid zikir la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'alan nar liman qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan akan neraka itu bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Semuanya itu apa yang kita laksanakan suatu perbuatan kebaikan, tidaklah kita mendapatkan suatu kebaikan itu kecuali datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak ada nikmat yang agung, tidak ada nikmat anugerah Allah Taala yang agung selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam. Itu sebagaimana apa yang dikata oleh Sahib Burdah. Jadi kita berkumpul di sini dalam rangka tadi di sini minta bacakan manaqib Abah Guru.
Jadi terlebih dahulu ulun sampaikan itulah yang diajarkan oleh Abah Guru. Jangan sampai lupa. Ketika kita berbuat suatu kebaikan itu kan lupa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu inti, jangan sampai merasa diri. Jadi ketika Abah Guru itu ditelepon oleh Habib Umar bin Hujjamdat, ketika itu baru wafat Habib Abdullah Syami. Ya Zaini, sekarang sudah wafat Habib Abdullah Syami di Jakarta. Apa jawaban Abah Guru? Rasulullah tetap ada, Bib. Jadi suatu kebaikan, suatu kebenaran itu yang mana datangnya daripada Rasulullah, entah melewati siapa, Rasulullah tetap ada. Nah, ini sebagian daripada sesuatu yang pandangan Abah Guru itu selalu tidak luput daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya itu tiadalah didapat kecuali daripada menuntut ilmu dan ada gurunya. Jadi seorang wali yang mana menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiadalah dia bisa mendapatkan pangkat khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abah Guru itu tidaklah sebagaimana apa yang kita lihat haulnya tahun ke tahun bertambah banyaknya. Jadi itu suatu bukti kalau beliau itu adalah suatu ulama yang benar-benar khulafa Rasulullah, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu dimulai dari menuntut ilmu. Jadi ilmu itulah fondasi. Dan kebetulan gurunya, siapa gurunya? Jadi ya kalau secara ilmu zahir beliau menuntut ilmu di sekolahan madrasah dalam pagar, kemudian dan beberapa guru. Tetapi begitu mendalami ilmu ini, yaitu sidin dibimbing oleh Guru Bangil. Setelah beberapa tahun ketika sidin beliau tahun 69 berangkat haji itu, tahun 69 sidin itu haji terakhir pakai kapal laut. Jadi beliau itu foto gambar, kebetulan waktu itu ada Abah Ulun, Salman Jalil, foto bertiga, Guru Bangil, Abah Guru dan Abah Ulun. Dan foto ini dititipkan nama Abah Guru ini di dalam surat menyerahkan kepada Sayyid Amin Qutbi. Jadi selama sidin berangkat haji tahun 69 itu cuman dalam beberapa bulan, karena zaman dulu itu kan hajinya lewat kapal laut. Jadi ada beberapa bulan itu habis menghadiri majelis-majelis sidin selalu bersama dengan Sayyid Amin Qutbi. Lalu ada pesan daripada Guru Bangil itu, Zaini, apabila kena suatu saat ikam dengan Syekh Amin itu tanyakan. Nah ini mungkin nih sedikit masalah ilmu bagi paham, yang kada paham mohon maaf. Jadi tanyakan apakah hadratur Rasul dengan hadrat Allah itu beda atau satu jam? Nah ini. Jadi di dalam kitab Sawi Jalalain itu di situ disebutkan bagi orang yang ma'rifatnya sempurna maka ia merasakan dan melihat dengan jelas bahwa hadratnya Allah dan hadratnya Rasulullah itu sesatu. Nah itu. Lalu kemudian yang Sidin bercerita, ketika aku Sidin setelah mau bulik ke Indonesia, itu Syekh Amin Qutbi itu berkata, apabila ikam jadi engkau, jaga bahasa kita Banjar, hendak berdapatku setelah puling di Martapura, matikan rokok dalam keadaan berwudu, panggillah aku maka aku akan datang. Nah itu, jadi diantaranya waktu setelah perpisahan, sehingga itu pun setelah puling itu bukan berarti tahun 69 itu Sidin Abah Guru itu lepas daripada pimpinan Guru Bangil, masih tetap terus sampai kepada Kiai Falak Bogor sampai wafat Guru Bangil. Jadi sedikit apapun sesuatu itu selalu bertanya kepada Guru Bangil. Setiap apapun selesai membaca kitab, apa lanjutannya bertakun kepada Guru Bangil. Dan di dalam
surat menyurat itu yang mana ulun pernah melihat antara surat Abah Guru dengan Guru Bangil itu tidak terlepas penutupnya itu kirim salam kepada Saman Mulia dan Salman Jalil. Jadi 3 orang 4 guru dengan Abah ini termasuk yang di dalam ujar Nabi itu 7 yang dapat kenaungan nanti di hari kiamat, yaitu rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi saking berkasih sayangan, berkumpul dan berpisahnya itu karena Allah Ta'ala. Dan terbukti sekarang wafatnya, ketika menjelang wafat itu Guru Bangil itu, aku menaik saya Guru Semban dan saya dipanggil jadi bertanam ikam kena saya di Banjar di Martapura bertiga, sehingga itulah apa yang terjadi. Apatah itulah yang mungkin pian pernah jarang kumpul, itulah apa yang dilihat. Jadi apa buktinya itu? Saking berkasih sayang, saking membela, setia sama kawan. Jadi ketika artinya Abah Guru itu dapat fitnah, itu turun Abah Ulun itu sudah di Banjar datang menyelusuri apa ini sebabnya. Ternyata begini. Guru Seman itu, Abah Guru itu dalam keadaan miskin, semu diantaranya itu karena nih membawa Guru Bangil membawa Abah Guru ke Bangil itu sampai kitab Sidin jual. Karena apa? Semua kitab Syekh Ubaidul Syekh Saifullah Turki itu ketika Guru Seman bulik itu semua kitab Sidin itu Sidin berikan lawan Guru Seman Mulia. Jadi setelah Seman Mulia ini aku tidak akan mengajar lagi, jadi semua kitabku kuberikan di sini. Jadi itu ada 2, ada Syekh Saifullah Turki, ada lagi satu di sanak Saifullah Turki, Ubaidillah Turki. Jadi ada beberapa peti seperti itu. Abah Guru itu kan paling hanya umur 4 tahun. Aku di sini ingat ketika datang peti kitab Guru Seman itu yang mana itu isinya kitab-kitab daripada Syekh Saifullah Turki. Aku di sini kayak model orang bawa mayat, nah betul di bawah. Jadi Guru Seman itu kan datang kisaran 946 atau 47, Abah Guru baru lahir 42. Nah, artinya mengambil berkah nih di bawah kitab jalan. Nah, semuanya itu adalah membuktikan bagaimana artinya kesetiaan sekalipun ini sekaligus kepanakan. Jadi sampai wafat pun Guru Seman itu tidak memisahi. Sampai tahun 88 itu Abah Guru itu operasi Sidin tetap kada memisahi sampai ke operasi di Surabaya. Sidin wafat tahun 91. Nah, Guru Seman itu setiap orang wali Allah Ta'ala itu yang bisa mencapai artinya derajatnya itu sebagai khalifahnya Rasulullah SAW tentu mempunyai gurunya itu siapa perlu kita ketahui. Guru Bangil itu tahu umur 25 di Mekah itu sudah diberi izin sama guru-guru di Masjidil Haram untuk mengajar. Guru Bangil itu setiap apapun dapat kesusahan yang datang siapa? Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad, Syekh Abi Habib Al-Wazali, itu guru juga daripada Abah Guru itu. Kawan guru Kiai Guru Bangil itu siapa? Kiai Hamid Pasuruan. Siapa sempat berguru dengan Habib Ja'far bin Syaikhon, gurunya di Mekah Said Amin Qutbi. Nah, itu gurunya. Jadi setiap orang menjadi orang besar tentu gurunya orang besar. Cuman ada yang masyhur, ada yang mastur. Nah, Guru Bangil termasuk yang mastur, yang tidak masyhur, tapi sekarang menjadi masyhur karena Abah Guru masyhur gurunya Guru Bangil. Nah, itu setiap orang yang mendapatkan derajat itu tentu gurunya tentu orang besar. Jadi ingin mengetahui orang itu besar tentu gurunya orang besar juga. Tahun 72-71 itu Guru Bangil itu sudah berucap lawan Abah Ulun Guru Salman Jalil itu, man Zaini itu man, aku tidak pernah ketemu seorang pemuda yang bersih, tidak ada punya dosa selain Abah Guru itu sudah dipuji sama Guru Bangil. Dan darinya insya Allah menjadi orang besar di sini. Nah, bukan cuma hanya Kalimantan, Indonesia sekarang terbukti.
itu tahun 72. Nah itu sudah. Nah kemudian selain daripada ada gurunya, tentu ada sahabatnya, ada temannya, ar-rafiq qabla tariq. Karena Rasulullah sendiri itu berteman dengan Jibril. Jadi ar-rafiq istilahnya qabla tariq, teman yang di dalam perjalanan. Teman Sidin siapa? Guru Salman Mulia. Ini tidak terpisah. Sedikit apapun, sesuatu masalah apapun, setiap malam Jumat ketika membaca burdah di keraton itu, sebelum membaca burdah itu, Abah Guru itu masuk dulu di kamar higa itu. Ada sampai setengah jam, ada bisa lebih, ada sampai itu ngobrol. Nah, ketika permasalahan menjelang masalah awal Ramadan, awal hari raya itu, ya Pak Julak, istilahnya Pak Julak, kita kena minta musyawarah lawan Guru Salman Jalil dulu di sini. Jadi saking bermusyawarah, ada mempunyai teman. Ketika ada sesuatu orang di Banjar ada punya permasalahan, takun tah isi sana lawan Guru Salman Jalil. Nah ini saling membantu. Jadi ada punya teman di dalam permasalahan. Jadi karena Rasulullah sendiri pun tadi ada teman, yaitu yang selalu mendampingi Jibril. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu yaitu perantaranya itu ialah Jibril. Tidaklah berkata Nabi itu suatu perkataan kecuali daripada Allah Ta'ala yang melewati Jibril. Nah itu setiap orang wali itu ada gurunya, kemudian ada temannya, dan yang terakhir ialah tentu selalu ada fitnah, bala musibah. Tetapi bukan berarti fitnah dan bala musibah itu sebagai azab, bukan. Bagi dia adalah liraf'i darajat, untuk meninggikan derajatnya. Tidak ada semuanya itu apa yang ulun alami, ada yang sakit. Kalau nang fitnah artinya nang orang hasud, orang yang iri itu sudah. Itu karena Rasulullah sendiri pun ada orang yang memusuhi. Jadi orang wali itu pun disitulah duduknya sehingga mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi disinilah apa yang dikatakan Imam Ghazali itu, gurumu yang sebenar-benar gurumu ialah musuhmu. Karena musuhmu itu dia tidak ada batas untuk mencela dan kata bahasa kita itu menyambati. Ini tidak ada, karenanya musuh. Amun kawan ada sedikit apa jurang ngalih menyampaikan. Amun musuh wah semakin mencari-cari. Nah jadi Abah Guru itu memandang orang yang memusuhi itu ialah gurunya. Itu pernah ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin di sore hari Minggu kalau salah. Nah ini jadi salah aku Sidin. Nah ini jago guruku di sini melajari. Nah ini ambil. Karena ditambah lagi ketika Sidin membaca kitab yang mana itu di akhir-akhir hayat Sidin itu banyak membaca kitab yang tulis tangan dari Hadramaut. Jadi ulun menelusuri dari mana itu Sidin dapat, ternyata diantaranya ada beberapa Habib di Solo, termasuk yang tulis tangan daripada Habib Ali Sohibil Maulid itu ada 3 katanya. Satu hanya dipegang oleh pihak keluarga, satu orang-orang tertentu, satu yang diperbolehkan keluar. Nah, Pak Guru mempunyai itu. Jadi di situ tertulis, kalau engkau benar-benar menjadi hamba Allah yang bersifat kasih sayang, sebagaimana Rasulullah SAW kepada umatnya, maka ketika itulah ketika engkau melihat orang yang memusuhi itu, sesungguhnya engkau kasihan karena ini seorang hamba dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang celaka dengan memusuhi para awliya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Jadi 3 ini pasti ada melekat kepada seorang wali. Di dalam kitab Mukhtasar Jiddan itu Syekh Ahmad Zainlah Dahlan itu di dalam doanya itu sampai situ tertulis lin naf'i, dan semoga mendapatkan manfaat dan ini kecuali ghairu hasidin.
Berarti mungkin sidin dahsyat benar kita. Nama musuhi itu khairu hasidin, baca jadi mukhtasar jiddan sarah apa jurmiyah ada situ. Nah itu karena berarti ada sidin kan jadi mufti Mekah dan lain, dan yang selalu berkawan dengan Ahmad Zaini Dahlan itu siapa? Pengarang kitab I'anatul Talibin Syekh Bakri Sato. Di dalam cerita itu ketika dalam sekedup ketika masalah ziarah ke makam Rasulullah, dalam ini kitab dibaca atau Quran, karena Syekh Ahmad Bakri Sato yang baca Quran ini menjagakan, karena sidin saling menjaga. Nah itu semuanya itu mempunyai teman. Habib Ali Sohibil Maulid, siapa gurunya? Habib Wakar bin Abdullah Al-Attas. Nah itu tiga itu kalau kita ingin tahu, ingin melihat seorang aulia itu pasti ada tiga ini. Gurunya orang besar, kemudian mempunyai teman, yang ketiga ada dapat bala musibah. Jadi munyabina kira-kira mengaku-ngaku wali, hadang dulu lihat. Nah kemudian akhlaknya ulang. Nah, akhlaknya itu pasti pemurah dan tidak pemarah. Nah itu akhlaknya ikhlas. Jadi mudah-mudahan apa yang sedikit ulun bisa sampaikan ini, kita semuanya di dalam bulan Rajab ini dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, yang mana nantinya kita masuk surga itu tanpa ada singgah di neraka. Semuanya itu mendapatkan daripada syafaat-syafaatnya para aulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah demikianlah sahabatku, pembacaan manaqib Abul Sukumpul yang disampaikan oleh Imam Besar Mushola Raudhah Sukumpul Martapura, Tegal Selatan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.